Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Erika Darmawan, Sarjana Sains, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan teman-teman Biologi 1 yang berbahagia. Semoga kita senantiasa dalam kondisi yang baik dan selalu dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, pada perkuliahan metodologi penelitian pengembangan hari ini, kami kelompok 7 akan membahas mengenai penelitian dan pengembangan model 4D. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Giovanna Rosalia Prawira, kemudian ada Priska Cahya Agustina, selanjutnya ada Rahmawati Eka Novianti, yang selanjutnya ada teman-teman dari Unhas, yaitu ada Mas Ahmad Zamani dan Mbak Mas Lahatul. Di sini ada contoh dari jurnal atau artikel yang menggunakan penelitian pengembangan model 4D. Judulnya itu Pengembangan Pembelajaran Blended Learning berbasis website di program studi pendidikan biologi di Universitas Samudra, yang jurnal ini ditulis oleh Ruhama Desi dan Setyoko. Baik, yang pertama itu ada penelitian pengembangan model 4D. Penelitian pengembangan merupakan metode untuk menghasilkan produk tertentu atau menyempurnakan produk yang telah ada serta menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Tyagarajan, sebutan 4D itu dikenal dengan model 4D. Model pengembangan perangkat 4D, model ini itu disarankan oleh Silva Sailam, Tyagarajan, Dorothy S., Semmel, dan Melvin. Nah, Semmel tahun 1974 mengatakan bahwa model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu define, design, develop, dan disseminate, atau diadaptasi juga menjadi model 4D, yaitu yang terdiri dari pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Yang kedua itu ada tahap-tahapan pengembangan model 4D, yang mana pada bagian ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan kepada Mbak yang melanjutkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Yang kedua itu ada tahap-tahap pengembangan model 4D, di mana tahap yang pertama itu ada define atau pendefinisian. Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pengembangan pembelajaran. Dalam model lain, tahap ini sering dinamakan analisis kebutuhan. Nah, kebutuhan pembelajaran dengan menganalisis tujuan dan batasan materi. Tyagarajan menganalisis 5 kegiatan yang dilakukan pada tahap define, yaitu yang pertama itu ada analisis awal akhir atau front end analysis. Menurut Tyagarajan dan kawan-kawan, analisis awal akhir bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran, sehingga diperlukan suatu pengembangan bahan pembelajaran. Dengan analisis ini akan didapatkan gambaran fakta, harapan, dan alternatif penyelesaian masalah dasar yang memudahkan dalam penentuan atau pemilihan bahan ajar yang dikembangkan. Analisis awal akhir merupakan studi terhadap masalah dasar yang dihadapi oleh guru. Guru melakukan diagnosis awal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Analisis ini dilakukan terhadap permasalahan terkini yang terjadi di sekolah. Masalah yang terjadi di sekolah berkenaan dengan proses pembelajaran adalah kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu ada analisis siswa atau learner analysis. Analisis peserta didik adalah studi yang dilakukan dengan siswa sebagai target. Analisis siswa merupakan telaah tentang karakteristik siswa yang sesuai dengan rancangan dan pengembangan perangkat pembelajaran. Karakteristik itu meliputi latar belakang kemampuan akademik atau pengetahuan, terus ada perkembangan kognitif siswa, serta keterampilan-keterampilan individu atau sosial
yang berkaitan dengan topik pembelajaran, motivasi belajar, latar belakang pengalaman siswa, baik sebagai kelompok maupun sebagai individu. Yang ketiga itu ada analisis konsep atau konsep analisis. Analisis konsep dilakukan untuk mengidentifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, merinci dan menyusun secara sistematis konsep-konsep yang relevan yang akan diajarkan berdasarkan analisis awal akhir. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi materi, di mana siswa mengalami kesulitan dalam memahaminya. Setelah materi dipilih, maka ditentukan pula bagian materi mana yang akan dijadikan fokus pengembangan. Hal ini dilakukan dengan memfokuskan pada suatu kompetensi dasar yang kemudian mengarah kepada indikator dan tujuan pembelajaran. Mendukung analisis konsep ini, analisis yang perlu dilakukan adalah analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang bertujuan untuk menentukan jumlah dan jenis bahan ajar. Yang kedua itu ada analisis sumber belajar, yakni mengumpulkan dan mengidentifikasi sumber-sumber mana yang mendukung penyusun bahan ajar. Yang keempat itu ada analisis tugas atau task analysis. Analisis tugas bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan-keterampilan utama yang akan dikaji oleh peneliti yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan saat ini dan menganalisisnya ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Analisis ini memastikan ulasan yang menyeluruh tentang tugas dalam materi pembelajaran. Analisis tugas adalah mengidentifikasi keterampilan yang dilakukan oleh siswa dalam proses belajar mengajar, terutama saat menjawab suatu masalah atau menyelesaikan suatu tugas. Siswa akan cenderung merasa percaya diri saat mengerjakannya secara kelompok. Yang kelima itu ada perumusan tujuan pembelajaran atau specifying instructional objective. Perumusan tujuan pembelajaran berguna untuk merangkum hasil dari analisis konsep dan analisis tugas untuk menentukan perilaku objek penelitian. Kumpulan objek tersebut menjadi dasar untuk menyusun tes dan merancang perangkat pembelajaran yang kemudian diintegrasikan ke dalam materi perangkat pembelajaran yang akan digunakan oleh peneliti. Menulis tujuan pembelajaran, perubahan perilaku yang diharapkan setelah belajar dengan kata kerja operasional. Yang tahap 2 itu ada desain atau perancangan. Dalam tahap perancangan itu bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran. Setelah dilakukan pendefinisian, pengembangan, selanjutnya disusun suatu rancangan prototipe pengembangan. Penelitian ini mengembangkan program belajar siswa, yaitu langkah-langkah belajar yang harus dilakukan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Thiagarajan dan kawan-kawan membagi perancangan menjadi 4 langkah yang harus dilakukan pada tahap ini, yaitu yang pertama ada pengkonstruksian tes berbasis kriteria atau Constructing Criterion Reference Test. Pengkonstruksian tes berbasis kriteria adalah tahap yang menjembatani atau menghubungkan antara tahap pendefinisian atau define dengan tahap perancangan atau desain. Tes berbasis kriteria mengkonversikan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan serta tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa ke dalam bahan ajar. Wujud dari tes ini adalah instrumen penilaian yang berisi aspek yang dinilai dari produk pengembangan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Maslahatul. Yang kedua ada pemilihan media atau media selection. Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi. Lebih dari itu, media dipilih untuk menyesuaikan dengan analisis konsep dan analisis tugas, karakteristik target pengguna, serta rencana penyebaran dengan atribut yang bervariasi dari media yang berbeda-beda. Hal ini berguna untuk membantu siswa dalam pencapaian kompetensi dasar. Artinya, pemilihan media dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan bahan ajar dalam proses pengembangan bahan ajar pada pembelajaran di kelas.
Yang ketiga ada pemilihan format atau format selection. Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini dimaksudkan untuk mendesain atau merancang isi pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode pembelajaran, dan sumber belajar. Format yang dipilih adalah yang memenuhi kriteria menarik, memudahkan, dan membantu dalam pembelajaran. Yang keempat ada rancangan awal atau initial design. Menurut Tyagarajan, initial design is the presenting of the essential introduction through appropriate media and in a suitable sequence. Rancangan awal adalah pengenalan pokok pembelajaran melalui media yang sesuai dan pada urutan yang cocok. Rancangan awal yang dimaksud adalah rancangan seluruh perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilaksanakan. Hal ini juga meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang terstruktur seperti membaca teks, wawancara, dan praktek kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktek mengajar. Pokok pembelajaran tertuang dalam tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang harus dilakukan siswa dalam rangka pencapaian tujuan tersebut secara optimal. Dalam tahap perancangan, peneliti sudah membuat produk awal atau prototipe atau rancangan produk. Pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap ini dilakukan untuk membuat modul atau buku ajar sesuai dengan kerangka isi hasil analisis kurikulum dan materi. Dalam konteks pengembangan model pembelajaran, tahap ini diisi dengan kegiatan menyiapkan kerangka konseptual model dan perangkat pembelajaran seperti materi, media, alat evaluasi, dan mensimulasikan penggunaan model dan perangkat pembelajaran tersebut dalam lingkup kecil. Untuk yang tahap ketiga ada develop atau pengembangan. Tahap ketiga dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D adalah pengembangan atau develop. Dalam tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Tahap ini terdiri dari dua langkah, yaitu expert appraisal atau penilaian ahli yang disertai revisi dan developmental testing atau uji coba pengembangan. Yang pertama ada expert appraisal atau penilaian akhir. Expert appraisal merupakan teknik untuk mendapatkan saran perbaikan materi Tyagarajan. Dengan melakukan penelitian oleh ahli dan mendapatkan saran perbaikan perangkat pembelajaran yang dikembangkan selanjutnya direvisi sesuai saran ahli. Penilaian ahli diharapkan membuat perangkat pembelajaran lebih tepat, efektif, teruji, dan memiliki teknik yang tinggi. Yang kedua ada developmental testing atau uji coba pengembangan. Uji coba pengembangan dilaksanakan untuk mendapatkan masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar peserta didik, para pengamat, atau perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Uji coba dan revisi dilakukan berulang dengan tujuan memperoleh perangkat pembelajaran yang efektif dan konsisten. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Priska. Silakan. Selanjutnya ada tahap 4, disseminate atau penyebar luasan. Tahap terakhir dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D ialah tahap penyebar luasan. Oleh Tyagarajan dan kawan-kawan 1974 menjelaskan bahwa tahap akhir pengemasan akhir difusi dan diadopsi adalah yang paling penting meskipun paling sering diabaikan. Tahap penyebar luasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima pengguna oleh individu, kelompok, atau sistem. Pengemasan materi harus selektif agar menghasilkan bentuk yang tepat. Menurut Tyagarajan 1974 ada 3 tahap utama dalam tahap disseminate, yakni validation, testing, packing, serta diffusion and adoption. Dalam tahap validation testing, produk yang selesai direvisi pada tahap pengembangan diimplementasikan pada target atau sasaran sesungguhnya. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Selanjutnya, setelah diterapkan, peneliti atau pengembang perlu mengamati hasil pencapaian tujuan yang belum dapat tercapai harus dijelaskan solusinya agar tidak berulang saat setelah produk disebarluaskan. Pada tahap packaging,
serta diffusion and adoption. Pengemasan produk dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan yang selanjutnya disebarluaskan agar dapat diserap atau difusi atau dipahami orang lain dan dapat digunakan atau diadopsi pada kelas mereka. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diseminasi atau penyebarluasan adalah analisa pengguna, strategi dan tema, pemilihan waktu penyebarluasan, dan pemilihan media penyebaran. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan. Model penelitian Tyagarajan merupakan pengembangan model penelitian secara detail, menjelaskan langkah-langkah operasional model penelitian pengembangan perangkat. Kelebihan model penelitian Badai dari model Tyagarajan: yang pertama ada memudahkan peneliti untuk melakukan langkah selanjutnya. Contohnya, langkah menganalisis tugas dan analisis konsep dapat membantu untuk menentukan TPK. Yang kedua, pada tahap 3, peneliti dapat dengan leluasa melakukan uji coba dan revisi berkali-kali sampai diperoleh hasil dengan kualitas yang maksimal. Yang ketiga, pijakan utama pendidikan di Indonesia berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam penyusunan perangkat terlebih dahulu harus dilakukan analisis kurikulum. Pada model ini, analisis kurikulum dapat dilakukan pada langkah analisis ujung depan. Kekurangan model penelitian Badai dari model Tyagarajan: pada analisis tugas yang sejajar dengan analisis konsep dan tidak ditentukan analisis manakah akan didahulukan. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, model pengembangan perangkat 4D model yang ditetapkan di atas perlu disesuaikan dengan rancangan penelitian dalam batasan rasional. Yang kedua, langkah-langkah metode penelitian pengembangan perangkat pembelajaran model 4D yang disarankan oleh Tyagarajan Semel 1974 adalah model 4D terdiri dari 4 tahapan pengembangan, yaitu define, design, develop, dan disseminate, atau diadaptasikan menjadi model 4P, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Yang ketiga, di dalam metode penelitian, model 4D terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya, yaitu kelebihan memudahkan peneliti untuk melakukan langkah selanjutnya. Pada tahap 3, peneliti dapat melakukan uji coba hingga mencapai hasil maksimal. Yang ketiga, analisis kurikulum dapat dilakukan pada langkah analisis ujung depan. Selanjutnya ada kekurangan, tidak ditentukan analisis mana yang didahulukan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.